Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih menyimak Khazanah Timur Tengah. Kita lanjutkan kembali dialog bersama Bapak Guntur Subagja. Baik Pak Guntur, tadi kan kita sudah melihat dan mengamati bagaimana kondisi pariwisata di Indonesia, khususnya pariwisata halal, kemudian juga ada animo masyarakat Timur Tengah yang cukup tinggi lah untuk ke Indonesia, bukan cukup tinggi, mulai muncul lah ke Indonesia. Namun memang ada beberapa tantangan khususnya di masa pandemi COVID-19 ini ya Pak Guntur ya. Baik, tahun 2018 ada seorang ilmuwan Indonesia yang dikenal di Arab Saudi dan bahkan dijuluki Profesor Halal. Beliau bernama Profesor Dr. Irwandi Jaswir yang beliau mendapatkan King Faisal International Prize pada 26 Maret 2018 lalu. Bahkan secara khusus diminta oleh pemerintah Arab Saudi untuk menjadi menjadi penasehat lah, memiliki kepercayaan dan tanggung jawab untuk merancang strategi agar negara petrodolar ini menjadi pemain terkemuka dalam industri halal dunia. Bahkan di bawah otoritas Saudi Food and Drugs Authority atau SDFA, beliau dipercaya untuk menjadi pakar di situ, menjadi penasehat di lembaga ini agar Arab Saudi bisa menjadi pemain utama dalam industri halal. Bagaimana Pak Guntur melihat sosok Prof. Irwandi Jaswir ini? Betul, Prof. Irwandi adalah satu sosok putra bangsa yang sangat membanggakan. Beliau banyak berkarir di Malaysia, putra Indonesia yang berkarir di Malaysia dan menekuni tentang industri halal, khususnya halal food. Kebetulan saya bersama Dr. Sabta Nirwandar aktif di Indonesian Halal Lifestyle Center. Salah satu dewan pakarnya adalah Prof. Irwandi Jaswir. Jadi salah satu temuan beliau yang sebenarnya ini peluang untuk kita kembangkan itu adalah salah satu temuan tentang gelatin yang berbahan bukan dari babi. Itu dia salah satu alternatif yang ditawarkan dari penelitiannya adalah gelatin dari sumber ikan ya. Nah, Indonesia sebagai negara bahari kan sangat potensial untuk mengembangkan industri gelatin yang bisa menjadi untuk consumer good, yang bisa menjadi untuk industri seperti tekstil ya, salah satu bahan kimia ya, bahan pelumas ya untuk ini, dan juga Pak Irwandi dapat menjadi salah satu inisiator atau inspirator bagi masyarakat Indonesia untuk mengembangkan industri dan produk halal. Nah, untuk Timur Tengah sendiri, khususnya Saudi Arabia, tentu saat ini mereka sedang di salah satu program reformasi ekonomi adalah mereposisi ekonomi Arab Saudi yang semula hanya mengandalkan dari sumber kekayaan minyak petrodolar, sekarang mengembangkan sektor-sektor lainnya termasuk industri pariwisata selain sebagai hub untuk kegiatan ekonomi halal dunia. Jadi keterlibatan beliau di Saudi, di Timur Tengah dan di negara-negara lain ini cukup membanggakan Indonesia. Indonesia punya putra-putra terbaik yang bisa memberikan pemikiran dan gagasannya dalam pengembangan ekonomi dan industri halal dunia. Nah, Indonesia alangkah baiknya juga memanfaatkan tokoh-tokoh dan sekarang sangat banyak perguruan tinggi di Indonesia, hampir sebagian besar sudah memiliki prodi ekonomi halal, ekonomi syariah dan industri halal, dan ini peluang bagi Indonesia untuk melahirkan sumber daya yang unggul di sektor ekonomi halal tadi. Bahkan informasi yang saya peroleh itu Pak, Arab Saudi akan menyelenggarakan yang pertama kali nih Saudi Halal Expo 2021 di Ibu Kota Riyadh pada nanti kalau pandemi sudah selesai 29 November sampai 1 Desember 2021. Artinya kan ya? Pemerintah Arab Saudi serius ini Pak dalam mengembangkan produk halal, termasuk memanfaatkan kepakaran Prof. Irwandi Jaswir ini. Bagaimana nih Pak Guntur melihatnya? Peluang bagi Indonesia seperti apa nih Pak? Ya, saat ini dalam beberapa tahun terakhir yang mengembangkan event-event ekonomi Islam, keuangan Islam dan produk halal terbesar adalah ada di Uni Emirat Arab, khususnya di Dubai, dan peluang ini kelihatannya ditangkap juga oleh Saudi Arabia.
Kami sangat menyambut baik ya kalau November tahun depan event tersebut diselenggarakan. Tinggal bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan event ini untuk menembus pasar Timur Tengah, khususnya pasar Saudi Arabia, pasar Uni Emirat Arab yang memang pasarnya besar. Nah, ini harusnya menjadi ajang promosi bagi produk-produk Indonesia. Dan ada 3 hal yang bisa ditawarkan. Satu, memang produk-produk pertanian Indonesia bisa masuk ke sana, mulai dari pangan sampai tadi herbal dan lain-lain. Kedua adalah produk manufaktur ya, produk consumer good manufaktur seperti yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar ya, itu, dan juga produk UKM. Nah, yang ketiga adalah pariwisata. Jadi 3 hal ini yang sebenarnya bisa menjadi keunggulan bagi Indonesia dan bisa menjadi salah satu motor untuk ekonomi nasional Indonesia. Tantangannya seperti yang Bapak sebutkan tadi, bahwa mayoritas produk-produk halal itu justru dipasok oleh negara-negara non-muslim ya Pak. Nah, ya? ini tantangan kita. Brasil dengan Indonesia sebenarnya dia keunggulannya di food halal. Halal food itu basisnya pertanian. Okay. Brasil punya iklim yang sama di Indonesia, tropis ya. Tropis, betul. Nah, sebenarnya ini menjadi bagaimana kita bisa mengembangi Brasil. Luasan Indonesia lebih luas, sumber dayanya lebih baik, gitu kan? Yeah. Dan bahkan Indonesia punya kelebihan sumber daya lautnya yang lebih luas, lebih banyak, yang bisa menjadikan salah satu juga nilai tambah untuk produk-produk halal food. Jadi bahkan Brazil pun tertarik dengan produk halal ya Pak Guntur ya? Betul. Jadi halal termasuk ini sertifikasi halalnya untuk pasokan ke Timur Tengah ya Pak? Betul. Ya? Justru kita perlu mengajak semua pihak menyadari bahwa halal itu sebagai brand, halal itu sebagai nilai tambah, halal itu sebagai selling point. Bagaimana halal ini menjadikan nilai tambah dari semua produk kita, sehingga bisa menembus pasar, baik pasar muslim maupun pasar non-muslim. Dengan halal ini bisa lebih luas pasarnya. Pemirsa, tadi kita sudah simak penjelasan dari Pak Guntur, menarik sekali tentang bagaimana negara-negara non-muslim ternyata juga sangat tertarik bahkan untuk memasok produk-produk halal ke negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Kemudian juga Indonesia sangat berpeluang besar dengan sektor pariwisata halalnya yang tumbuh berkembang semakin baik, bahkan destinasi halalnya nomor 1 di dunia. Dan maaf, bersama Malaysia, maksudnya poinnya bersama Malaysia. Kemudian juga putra terbaik bangsa, salah satunya Profesor Wandi Jaswir, bahkan menjadi penasehat di Halal Center yang akan dibangun Arab Saudi. Ini tentu peluang besar bagi pemerintah Indonesia untuk memasok produk-produk halal. Penjelasan yang sangat mendalam dari Bapak Guntur Subagja. Terima kasih telah menyimak acara ini hingga selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.